tahu segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sore malam hari ini kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami akan mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi dengan Engkau ya Bapa. Biar malam hari ini kami terima kesembuhan, pemulihan, kekuatan yang baru. Sebab kami tahu sumber di atas segala sumber ada di tengah-tengah kami sore malam hari ini. Karena Engkau segalanya bagi kami terus berikan pujian kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan hati yang baru. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku
Kasih-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tetap baik buat kami Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau tetap mengasihi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu penuhi setiap kami ya Tuhan. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Bahkan setiap pemirsa yang mengikuti di rumah yang ada, kami semua mengalami kasih-Mu ya Tuhan. Karena tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau teramat baik, Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Dan kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya ya Bapa. Oh haleluya, haleluya. Sebab itu kami mengangkat tangan kami Tuhan saat ini. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, amin. Ya Yesus baik, Dia baik buat saya, amin. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Mari tanpa musik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik, ya Yesus baik, Dia baik. Oh Lord, ya Yesus baik, ya rasakan kasih Tuhan. Dia baik, oh, ya Yesus baik, oh, ya Yesus baik, Dia baik, oh, ya Yesus baik, ya Yesus baik. Engkau baik ya Tuhan, kami bersyukur. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik, Dia baik, amin. Ya Yesus baik, ya Yesus baik. Kami bersyukur Tuhan, ya Yesus baik, oh, ya Yesus baik, Dia baik, amin. Mari sambil bangkit berdiri, perbuatannya besar, perbuatannya besar, oh, perbuatannya besar, amin. Perbuatannya besar, pujilah, yes Lord, nambah. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, haleluya. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Oh, yes, perbuatannya besar, yeah. Yes Lord, kami percaya kuasa-Mu mengalir Tuhan. Yes, karena Engkau besar, perbuatannya besar.
Pujilah namanya, pujilah namanya. Haleluya. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur ya Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat kebaikan Bapa kita. Hanya Dia yang layak terima pujian dan syukur kita. Kasih Bapa. Banyak yang Kau perbuat ya Tuhan di dalam hidup. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna Bapa, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari saudara yang di rumah-rumah ikut angkat tanganmu dan berkata, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur oh Bapa, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saya mau ajak yang wanita terlebih dahulu nyanyikan. Banyak yang Kau perbuat. Mari sekarang yang pria katakan, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersama-sama kami angkat hati kami Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku
menaikkan pujian ini, mari kita buka kedua tangan kita berdoa masing-masing. Katakan terima kasih Tuhan. Angkat penyembahan kita dari hati kita. Malam ini saudara bebas menyembah di hadirat Tuhan. Saudara mau bermazmur, berdoa, menyanyi dalam roh. Angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Oh Ramasakaya mari jemaat sendiri angkat suaramu, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini ya Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku ya Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sekali lagi angkat kedua tangan kita berdoa, sembah Tuhan, angkat penyembahan, angkat suaramu, jangan diam. Oh terima kasih. Terus angkat penyembahan tanpa musik, angkat suara kita.
Hadirat-Mu menyembuhkan kami. Hadirat-Mu memulihkan kami. Hadirat-Mu membebaskan kami. Hadirat-Mu menyembuhkan kami. Sungguh kami percaya. Makasih Tuhan, makasih. Oh. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Yes. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Angkat kedua tanganmu, katakan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat, taruh tanganmu di dada, dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Angkat tangan kita, katakan mujizat. Mujizat, taruh tangan di dada, bagiku. Sekali lagi kita angkat. Mujizat masih ada. Taruh tangan di dada kita, katakan bagiku. Shalom semuanya. Pada waktu Daud membuat pondok Daud, maka ia menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya untuk menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Nyanyian ini ditulis oleh Daud, dan ini merupakan nyanyian yang pertama dinyanyikan waktu memulai pondok Daud. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan tuh paling senang kalau dalam mengawali ibadah kita berkata, Tuhan, Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap pagi dalam saat teduh, saya selalu mulai dengan menyanyikan nyanyian tentang kasih Tuhan yang diambil dari Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan.
besar setiamu. Oh, sebab Engkau baik Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Sebab Engkau baik Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Dengan menyanyikan lagu ini, saya percaya bahwa hari ini keadaan saya akan lebih baik dibanding hari kemarin. Mengapa? Karena kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Karena itu saya mau mengingatkan saudara, bahwa apapun keadaanmu pada hari ini, mungkin keadaan saudara tidak baik. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini, yang membuat banyak orang khawatir, takut, bosan, jenuh. Percayalah bahwa besok pagi keadaan kita akan lebih baik. Karena kasih Tuhan selalu baru tiap pagi. Karena itu, mari kita berharap kepada Tuhan. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Dalam perjalanan hidup ini, saya banyak mengingat kasih Tuhan Yesus kepada saya. Saya sering berdoa seperti ini. Bapa, siapa saya sebelum saya mengenal Engkau? Saya orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena saya. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, dan mati ganti saya dengan penderitaan yang luar biasa. Pada hari yang ketiga Engkau dibangkitkan. Betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-Mu. Engkau memberkati, Engkau melindungi, Engkau menyembuhkan, Engkau menghibur. Engkau juga menegur dan menghajar saya kalau saya berbuat tidak benar. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau itu. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik.
Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Mari, saya ajak saudara mengangkat tangan bersama-sama dengan saya. Mari katakan bersama saya, Bapa, Engkau baik. Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik. Taruh tangan kanan di dada kita. Kepada saya. Kepada saya. Kepada saya. Mari rasakan kebaikan Tuhan. Tuhan sedang menjamah saudara. Rasakan kebaikan Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi yang seperti sekarang ini. Mereka dalam keadaan bosan, keadaan jenuh. Ada yang khawatir. Ada yang takut. Apa? Saat ini Kau sedang menyatakan kasih-Mu pada mereka. Turunkan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu pada mereka ya Tuhan. Biarlah apa mereka yang butuhkan hari ini, Kau akan memberikan ya Abba. Oralama shikara laba 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 laba. Bapa, Kau baik. Kau sungguh baik dan sangat baik pada. Terima kasih Abba. Kau melihat anak-anak-Mu semua. Kau mengasihi mereka. Kau sungguh mengasihi mereka ya Tuhan. Kami rasakan saat ini kasih-Mu itu. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Tema Mazmur 126 adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Mungkin ada di antara saudara yang sekarang sedang mengalami penderitaan. Tetapi kita harus percaya bahwa ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Katakan kepada Tuhan, pulihkan kami ya Tuhan, pulihkan kami ya Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa pada saat kita dipulihkan, kita akan seperti orang yang bermimpi. Mulut kita akan penuh dengan tertawa. Dan lidah kita penuh dengan puji-pujian. Orang-orang akan melihat kita dan berkata, Tuhan telah melakukan pekerjaan yang besar kepada kita. Tuhan telah melakukan pekerjaan yang besar kepada kita. Karena itu mari kita bersuka cita. Kita akan bersuka cita. Yang percaya katakan amin. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kalau kita menabur hal yang baik, tetapi disalah mengertikan, kita dicaci maki, kita dihina, kita dicemooh, sampai kita mencucurkan air mata. Saya mau katakan kepada saudara, jangan berhenti menabur. Terus tabur yang baik, sebab kita pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya. Dalam masa krisis ekonomi yang terjadi karena pandemi, justru Tuhan menyuruh kita menabur. Dalam menabur ini, kalau kita sampai mencucurkan air mata, jangan berhenti menabur. Terus berjalan maju. Janji Tuhan bahwa kita akan pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan air mata
kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Kita diingatkan akan kisah Ishak. Pada waktu Ishak tinggal di Gerar, maka terjadi masa kekeringan yang parah. Tetapi justru pada masa seperti itu, Ishak menabur. Tidak mudah untuk menabur pada masa kekeringan. Karena selain kekurangan air, benihnya itu sebenarnya merupakan persediaan untuk dimakan. Saya percaya ini merupakan pergumulan buat Ishak. Tetapi Ishak percaya akan janji berkat dari Tuhan kepada dia. Di tengah-tengah pergumulannya, Ishak berjalan maju, terus berjalan maju sambil menabur benih. Apa yang terjadi? Alkitab berkata, pada tahun itu juga Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ishak makin kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Haleluya! Yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Mari saudara, berkasnya kita ganti dengan berkatnya. Berkatnya yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkatnya. Bawa berkatnya, bawa berkatnya, bawa berkatnya. Haleluya! Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Katakan gelas ini adalah ukuran yang kita pakai untuk memberi. Katakan kita akan memberi beras. Berilah, maka aku akan diberi. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara Tuhan memberi kepada kita. Dengan ukuran ini, beras dicedok sampai penuh. Tidak langsung diberikan kepada kita. Permukaannya ditekan. Turun nggak? Turun. Digoncang-goncang. Turun lagi. Tambahin lagi. Tekan lagi. Goncang-goncang. Kalau turun, tambahin lagi. Kalau ini sudah penuh, masih terus ditambah. Tambah sampai melimpah-limpah. Ini yang akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Haleluya. Jadi kalau kita memberi, maka kita akan diberi berlipat-lipat kali ganda daripada yang kita beri. Bisa sampai 100 kali lipat. Haleluya. Yang percaya, mari katakan bersama saya. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Sekali lagi. I believe, I believe. I believe, I believe in you.
Mazmur 127 ayat 1 dan 2 berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur." Ayat ini mengingatkan kita agar dalam segala hal kita harus mengandalkan Tuhan. Termasuk membangun rumah tempat tinggal, membangun tempat usaha, membangun pabrik, termasuk juga membangun gedung gereja, juga membangun rumah tangga. Semuanya harus mengandalkan Tuhan. Sebab kalau tidak, akan menjadi sia-sia. Demikian juga dengan hal perlindungan. Ayat tadi mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Seperti yang disebutkan dalam Mazmur 91. Bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita, maka kita tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Dalam masa pandemi ini, banyak orang yang kebingungan, ketakutan, merasa bosan, jenuh. Ada yang sakit, dan juga ada yang meninggal. Kita selalu diingatkan agar melakukan 6M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang kelima, menghindari kerumunan. Dan yang keenam, melakukan vaksinasi. Tetapi di atas semua itu, kita harus tetap mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Tanpa itu, semuanya akan sia-sia. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Juga dalam hal mencari nafkah, terutama dalam masa krisis ekonomi sekarang ini, maka kita harus mengandalkan Tuhan. Ayat tadi mengatakan bahwa sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi Tuhan memberikan kepada kita berkat memang pada waktu kita tidur. Yang berarti Tuhan memberikan berkat kepada kita bukan karena kita berprestasi, bukan karena kita berusaha mati-matian, bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, atau bukan karena kita pandai, tetapi karena semata-mata itu memang berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan ini disediakan bagi mereka yang dicintainya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mencintai kita. Dan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah
akan menjadi bagian kita. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau disembuhkan? Ada berapa banyak di antara saudara yang mau mengalami mujizat Tuhan? Angkat tangan saudara. Mari, katakan bersama saya. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Ya Tuhan, ya Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu sedang menyanyikan lagu ini Tuhan. Mereka tahu bahwa hanya Engkaulah yang Tuhan penyembuh kami. Bapa, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Engkau dengar doa kami ya Tuhan. Engkau dengar doa kami. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalu, berilah berkat-Mu. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Mari, saya mau berdoa buat saudara yang mengalami sakit secara fisik. Angkat tangan saudara. Yang kedua, saya berdoa buat saudara yang mental jiwanya lagi sakit. Akibat tekanan-tekanan yang terjadi. Engkau kebingungan, ketakutan, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Angkat tangan saudara. Saya berdoa buat saudara yang hubungan dalam keluarganya lagi sakit. Mungkin itu hubungan suami istri, hubungan orang tua anak yang lagi sakit. Angkat tangan saudara, saya mau berdoa buat saudara. Mungkin ada di antara saudara yang ekonominya lagi sakit. Kau sedang mengalami PHK, kesulitan dalam mencari nafkah hari-hari ini. Angkat tangan saudara. Bagi anak-anak muda, saya mau berdoa juga buat Anda semua. Engkau yang mempunyai pengertian, masa depan saya suram. Saya sudah tidak mempunyai masa depan lagi. Saya mau berdoa buat saudara. Saya mau katakan sesuatu pada saudara. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang namanya tidak ada pengharapan. Selalu ada pengharapan. Angkat tangan saudara. Oh Tuhan, Kau sembuhkan mereka ya. Kau sembuhkan saat ini Tuhan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima mujizat Tuhan. Terima. Oh Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau dengar doa kami ya Tuhan. Engkau dengar doa kami ya Tuhan. Engkau dengar doa kami. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh oh terima kasih Abah. Terima kasih Abah. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Di sebelah saya ini ada Ibu Darmici. Ibu ini 3 tahun yang lalu dia mengalami kecelakaan, dia jatuh. Dan apa yang terjadi akibat jatuh? Kaki kanannya itu bengkok. Bagian lututnya dan tulang di pinggangnya patah. Selama 2 tahun dia harus dirawat bolak-balik, tidur di tempat tidur, tidak bisa bergerak. 1 tahun terakhir ini setelah beberapa kali pengobatan, mulai bisa bergerak tapi tidak mungkin tanpa tongkat. Dan dia harus bergerak tanpa tongkat dari waktu ke waktu. Sudah berobat terus tidak ada perubahan. Tapi malam ini ibu ini bersaksi. Waktu dia memuji Tuhan di tempat ini,
Tuhan jamah dan dia rasakan kekuatan yang baru. Sehingga ibu ini katakan rasa sakitnya hilang sama sekali. Sekarang boleh ibu lepas tongkatnya. Sekarang jalan dulu. Aku percaya, Yesus. Aku percaya, Yesus. Amin. Aku percaya, Amin. Yesus. Aku percaya. Kau Pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidup. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Amin. Yesus, aku percaya. Yesus, Aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidup. Kita berikan tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, Kau sembuhkan secara sempurna mulai malam ini. Dalam nama Yesus. Amin. waktu saudara memuji-muji Tuhan, saya percaya ada banyak yang disembuhkan oleh kuasa darah Yesus yang menyembuhkan kita. Lihat kanan kiri saudara, bilang, Anda terima kuasa Tuhan disembuhkan. Perkataanmu itu membawa kuasa buat saudara sebelah kanan kirimu. Kasih tos sekali lagi, kasih tos sekali lagi. Kalau tadi kita nyanyikan irama lambat, sekarang saya mau kita bersemangat sama-sama. Tepuk tangan sama-sama saya. Pam, 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 pam. Tepuk tangan, yes. Katakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada